Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu usikum wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yu'ti illa wa rasulahu faqad fazal fawzan azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, khotib ingin mengajak kepada kita, khususnya di kesempatan yang bernostalgia ini, juga kepada kita untuk meningkatkan kualitas dan takwa serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu ikhlas menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Selain itu, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima, dan Allah berikan kepada kita setiap saat dibandingkan dengan kesanggupan kita untuk selalu bersyukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di Masjid Agung Darussalam ini membuat sebuah kenangan tersendiri bagi saya pribadi maupun catatan sejarah bagi Kabupaten Musirawas. Saya melihat secara langsung jamaah Jumat yang insya Allah diberkahi Allah di kesempatan siang hari ini, banyak saksi-saksi pelaku yang ikut tentunya menjadi pelaku menanamkan tonggak sejarah ketika membangun ibu kota Kabupaten Musirawas. Masjid Agung ini kita namakan Masjid Agung Darussalam. Masjid Agung Darussalam ini juga tentunya adalah bangunan pertama di ibu kota Kabupaten Musirawas di Muara Bliti, yang pada saat itu saya hanya diwariskan dengan sebuah titik koordinat dalam sebuah peta saja. Lahan belum dibebaskan, apalagi bangunan fisik belum ada sama sekali waktu itu. Saya melihat banyak saksi-saksi sejarah di sini. Ada saudara kita Koyong Zuzakir, beliau waktu itu asisten 1. Ada Pak Saiful Hidna, juga banyak, ada Kiai Sultan, dan juga termasuk ada Rektor Unmurah, Prof. Andi pada waktu itu belum jadi rektor. Tonggak pertama banyak membisikkan saya membangun masjid ini. Masjid Agung Darussalam ini dibangun atas buah karya adalah putra-putri terbaik di Musirawas dengan cara sayembara. Gedung ini bukan didesain, bukan digambar,
oleh pemerintah Kabupaten Musirawas. Tapi ini adalah produk sayembara. Pada waktu itu dimenangkan oleh seorang guru yang menggambar mendapat juara 1, urutan teratas. Akhirnya wujud apresiasi dan penghormatan pemerintah Kabupaten Musirawas kepada yang bersangkutan meminta kerelaan dan sudi kiranya memberikan hak paten pembangunan Masjid Agung Darussalam ini kepada pemerintah Kabupaten Musirawas. Meskipun pada waktu itu sudah juga ada bangunan kedua, yaitu adalah Mako Polres Musirawas yang persis berada di seberang Masjid Agung Darussalam. Tapi Mako Polres berfungsi lebih dahulu dibandingkan dengan Masjid Agung Darussalam, karena Masjid Agung Darussalam ini pembangunannya bertahap. Pada waktu itu kita memang keterbatasan anggaran. Saya ingat betul Pak Kapolres Musirawas yang pertama kali yang mendiami ibu kota Kabupaten Musirawas di Muara Bliti ini namanya Bapak R. Sunanto. Bapak R. Sunanto itu saya terakhir pernah ketemu beliau sudah bintang 1 pada waktu itu di Jakarta, bertugas di BNN, dan sebelumnya beliau juga lama bertugas di Polda Bengkulu. Nostalgia ini diwujudkan oleh seorang imam besar Masjid Agung Darussalam, yaitu Bapak Kiai Sultan, meminta supaya kami menyempatkan diri melaksanakan sholat Jumat bersama dengan para jamaah sekalian. Masjid Agung Darussalam menjadi tonggak pertama pembangunan ibu kota Kabupaten Musirawas. Mengikuti sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika membangun sebuah kota, masjid adalah bangunan pertama yang untuk pertama kali dibangun. Itulah melatar belakangi sejarah ketika kita pindah ibu kota dari Lubuk Linggau ke Muara Bliti. Dengan demikian masjid ini menjadi bukti sejarah awal pembangunan Kabupaten Musirawas. Untuk itulah tema khutbah kali ini khotib mengambil tema Nostalgia Darussalam, yaitu sebuah program atau konsep pembangunan yang mendekatkan masyarakat dengan keyakinannya, yakni membangun dengan keberkahan, menggelorakan rasa bersyukur masyarakat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita mendengar berita terakhir ini bahwa dunia sedang berwajah muram. Dunia panik akhir-akhir ini. Perang Rusia Ukraina berlarut, menyeret NATO, Amerika dan Eropa sekutunya. Sebagai ekonomi dunia terbesar di percaturan global, mengalami kesulitan ekonomi. Nyaris bangkrut. Melawan Rusia yang didukung Cina, meskipun tidak secara terbuka, ekonomi dunia pada saat ini melemah. Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat ketidakpastian ekonomi global masih tinggi untuk sampai saat ini. Ekonomi dunia ini masih suram, ujar IMF, International Monetary Fund, di tahun 2003. Perlu antisipasi sebab berdampak terhadap ekonomi Indonesia
juga terhadap ekonomi Sumatera Selatan, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Musirawas. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian terpengaruh? Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Musirawas masih dominan dari alokasi dana pusat. Ketergantungan dengan pemerintah pusat dan ketergantungan dengan anggaran dari pusat masih sangatlah tinggi. Bahkan dalam angka bisa disebut tembus di angka 96%. Artinya sangat terpengaruh apabila ekonomi dunia memburuk. Di sini perusahaan banyak bangkrut, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan, jatuh miskin, ditambah musibah pandemi hampir 2 tahun lamanya, otomatis banyak juga yang terlilit hutang. Kriminalitas pun marak, maka menjadi ancaman serius Kamtibmas. Ini juga terjadi di Eropa dan Amerika yang konon sebagai negara-negara maju. Penjarahan di toko-toko selama ini hanya terjadi di negara kita. Tapi hari ini kita membuka mata bahwa itu juga terjadi di negara-negara maju seperti Paris, London, Inggris dan Amerika. Beberapa waktu yang lalu kita melihat sendiri di berita televisi. Keluhan-keluhan datang dari mana-mana. Rakyat menjerit, semua mengeluh. Karena alat ukur kesejahteraan hanya kepada materi semata. Hingga lupa bersyukur kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai dimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'assana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di dalam ayat Al-Quran ini melihat bagaimana kesombongan manusia sekarang yang hanya mengagung-agungkan materi, bahkan mengukur kesejahteraan manusia hanya tergantung dengan materi. Padahal tidaklah demikian dalam ajaran Islam. Namun apa yang dilakukan pemerintah kita, yaitu yang dilakukan oleh Menko Perekonomian kita dan Menteri Keuangan kita, apakah keliru memprediksi kemuraman ekonomi global? Tentunya adalah tidak. Karena kenapa? Karena menurut ajaran Islam, manusia itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, karena dia diberikan akal. Dan Al-Quran menyebutkan dalam dalil akli penggalan surat Al-Quran Al-Isra ayat 70. Wa padalnahum ala kasirim mimman khalaqna tabdila. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalam pandangan Islam, keistimewaan manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kelebihan manusia tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu akal dan daya nalarnya. Maka dari itu di dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mencari dan mengumpulkan ilmu pengetahuan dan memprediksi kondisi-kondisi buruk tersebut karena diajarkan juga di dalam Al-Quran. Selanjutnya termaktub di dalam penggalan surat Al-Quran Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha wa yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Di sini sudah sepatutnya kita memutar haluan atau reorientasi. Pembangunan tidak semata berorientasi materi, akan tetapi selalu diimbangi dengan pembangunan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini seperti
apa yang dicanangkan oleh the founding fathers kita yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, pembangunan jiwa seharusnya jauh lebih dahulu dibangun. Sembari tentunya kemudian diikuti dengan pembangunan kesejahteraan materi. Namun alat ukur Millennium Development Goals MDGs yang digunakan dunia hanya mengukur tingkat kesejahteraan itu adalah kesejahteraan materi. Dan untuk itu saya ingin bernostalgia, mengajak kepada kita semua, ayo kita membangun jiwa masyarakat Kabupaten Musirawas, sekaligus juga memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita punya pengalaman dengan konsep Darussalam, pembangunan dengan keberkahan. Sedikit pun kalau itu berkah, maka akan bahagia. Banyak pun tanpa keberkahan akan timbul gelisah. Keberkahan akan membawa ketenangan jiwa karena rakyatnya selalu bersyukur. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya merasakan betul pada saat itu rakyat di mana-mana bersyukur. Keberkahan datang bertubi-tubi. Tanaman karet dan sawit serta sawah bertumbuh subur. Ternak perikanan semakin menjanjikan, termasuk tanaman sayur dan buah-buahan. Masyarakat sejahtera. Minyak dan gas serta batu bara dan emas yang sebelumnya sepi, tiba-tiba muncul entah keberkahan datang dari mana. Investor berdatangan dan membuka lapangan pekerjaan. Alokasi dana pusat meningkat secara signifikan. Semua itu keberkahan berkat rakyatnya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara masyarakat banyak bersyukur pada waktu itu? Tentunya diagendakan dengan sebuah program yang dinamakan dengan program Musirawas Darussalam. Program tersebut bervariasi. Ada program khataman Al-Quran secara massal. Bahkan di depan masjid ini menjadi saksi 15.000 masyarakat Kabupaten Musirawas mengkhatamkan Quran secara massal dan serentak pada waktu itu. Program khataman Al-Quran juga menghidupkan majelis taklim sampai ke pelosok-pelosok desa. Setiap desa menghidupkan majelis taklim dan berlomba-lomba mengajak memakmurkan masjid. Safari Jumat para pejabatnya bergilir ke desa-desa setiap Jumat. Juga safari Ramadan, begitu juga mengunjungi semua masjid-masjid yang ada di seluruh penjuru Kabupaten Musirawas. Jangan sampai ada satu masjid pun yang belum dikunjungi oleh pemerintah. Dalam rangka apa? Mendekatkan antara masyarakatnya dengan pemerintahnya. Dan inilah ternyata membuahkan rasa kebersyukuran. Dan rasa kebersyukuran inilah seperti yang apa telah dijanjikan Allah, yaitu dengan keberkahan. Istiqosah pada waktu itu di mana-mana. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan selalu ada agenda massal dan undangan terus-menerus dari masyarakat, bukan diselenggarakan oleh pemerintah, tapi adalah diselenggarakan secara inisiatif oleh masyarakat itu sendiri. Dan hal inilah ternyata dengan memakmurkan Al-Quran, memakmurkan masjid, mengajak masyarakatnya bersyukur dan selalu memohon ampunan kehadirat Allah, maka secara tanpa diduga-duga keberkahan itu muncul untuk membangun Kabupaten Musirawas. Hari ini kita banyak kesulitan. Mau membangun itu tidak ada anggaran, mau melaksanakan itu tidak ada uang, mau mengerjakan itu juga tidak ada. Padahal kondisi itu jauh lebih sulit ketika saya mengawali pembangunan Kabupaten Musirawas di tahun 2005 pada waktu itu.
Percayalah, kita telah menunjukkan sebuah pengalaman dan sekaligus keberhasilan. Insya Allah kalau ini dihidupkan lagi, maka akan membawa kita ke dalam keberkahan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, akhir kata untuk khutbah Jumat kali ini, bahwa kita hidup dunia perlu penyeimbang pembangunan jiwa, tidak semata-mata pembangunan materi. Terutama di desa-desa, mengajak seluruh masyarakat untuk semakin dekat dengan keyakinannya, yakni berterus bersyukur meskipun di tengah kesulitan dan himpitan biaya hidup yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina